Oke, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan tugas nomor 3, contoh yang kedua, yang dimana pada praktikum kemarin itu contoh kedua itu buat untuk notifikasi yaitu tentang itu akar dari persamaan x kuadrat plus bx plus c sebelum yang dimana untuk inputnya itu berupa koefisien dari persamaan tersebut. Yang dengan rumus matematika yaitu kita menggunakan rumus determinan kita menggunakan rumus ini min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, dengan catatan itu apabila persamaan tersebut tidak memiliki akarnya, maka akar tidak dihitung. Nah, jadi buat identifikasi masalah sendiri, kita itu bakal menghitung akar dari persamaan ini dengan rumus ini. Nah, untuk apabila hasil dari akarnya nanti pasti kan ada dua hasil ya, yaitu plus. Jadi kita pakai rumusnya itu min b plus akar b kuadrat min 4ac per 2a sama kita hitung min b min. Nah, apabila hasilnya itu minus atau kurang dari 0, maka perhitungannya itu tidak dilanjutkan, jadi berhenti, stop. Apabila hasilnya positif maka dilanjutkan, begitu. Terus untuk algoritmanya sendiri, untuk algoritma yang kita pakai itu yang pertama kita masukkan nilai A, B, dan C input. Nah, kemudian kita menghitung nilai diskriminan dan hasilnya kita dimasukkan dalam variabel langkah satunya yaitu kita melakukan pengujian, yang dimana apabila nilai diskriminan yang diperoleh
bilang negatif atau D kurang dari 0, maka perhitungan berhenti. Terus apabila nilai hasil dari diskriminan positif atau D lebih dari 0, maka perhitungan persamaan tersebut dilanjutkan. Terus yang keempat itu diskriminan. Diskriminan ini apabila hasil diskriminannya positif, maka akar dihitung dengan menggunakan rumus ABC dan hasilnya dimasukkan dalam variabel X1 dan X2. Terus langkah kedua itu cetak nilai X1 dan X2. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Buat ininya persamaan. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke flowchart. Oke, kita bakal mulai. Jadi yang pertama itu kita insert, save, terus ke terminator. Kita mulai dari sini. Namanya mulai. Ini untuk memulai atau mengakhiri suatu flowchart. Kita tarik ke bawah. Masih panjang-panjang segini. Terus kita masukkan jejer genjang untuk nilai A, B, C. Selanjutnya kita melakukan pemrosesan dengan simbol persegi panjang. Itu rumusnya. Itu kita pakai rumus determinan sama dengan insert equation akar rumusnya itu B kuadrat 4AC ya. Terus untuk selanjutnya itu kita lakukan pengujian dari rumus ini. Kita lakukan pengujian disimpulkan dengan belah ketupat. Kita pakai satu belah ketupat aja.
di sini kita pakai contoh itu D kurang dari 0. Nah, apabila D kurang dari 0, kita tarik ke samping kiri dulu. Cara di sini. Nah, terus kita bikin pemrosesan lagi. Itu kita pakai persegi panjang. Nah, ini tuh apabila hasil D-nya itu tidak 0. Hasil terang di sini D sama dengan positif. Berarti itu menggunakan rumus X1 X2 sama dengan kita pakai rumus ini tadi. Jadi kalau hasilnya positif itu kita pakai rumus ini. Jika hasilnya D-nya negatif itu kita pakai, maka perhitungannya itu langsung selesai. Kita ke terminator. Selesai. Nah, terus kalau hasilnya positif berarti hasil dari perhitungan ini kita cetak dari X1 X2 nya kita cetak X1 X2. Kalau udah dicetak berarti selesai. Oke, jadi nomor 3 itu kemarin kayak gini. Yang pertama, contoh pertama itu menghitung keliling di luar segitiga. Yang kedua itu menghitung akar persamaan. Nah, jadi di sini itu apabila ini kan dilakukan pengujian ya, apabila nilai D-nya itu kurang dari 0 atau nah pokoknya ini itu bebas, ini saya anggap, ini saya beri permisalan D itu kurang dari 0. Nah, jika tidak atau bisa dibilang D sama D lebih dari 0 maka hasilnya positif, maka perhitungan berlanjut. Apabila D-nya negatif maka perhitungan selesai. Oke, dari nomor 3 sekian. Oke, lanjut kita mengerjakan nomor 4. Nah, di sini itu sama kuadrat 2014 nomor 4 itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja fitur yang ada dalam MATLAB. Yang pertama itu ada command window. Command window itu buat kita nulis script yang banyak gitu. Sebenarnya ada editor itu kan bisa sedikit gitu. Terus ada bagian name, ini itu buat folder kita nyimpan, getas. Terus ada workspace itu jadi kalau misal kita nulis P sama dengan 5 kita, nah nanti bakal masuk ke dalam workspace ini. Nah, buat ngilangin ini gimana? Kalau buat ngilangin itu kita pertama ketik clear all untuk ngilangin bagian workspace.
si AC buat ngilangin bagian command window. Jadi soal nomor 4 itu nomor 4 itu mana? Nah, jadi nomor 4 itu soalnya kita disuruh menghitung. Hitunglah dengan MATLAB nih. Oke, kita bakal menghitung. Kita mulai menghitung yang pertama yaitu 12 bagi 3,5. Nah, ini tinggal enter. Nah, salah. Dua belas bagi 3,5. Nah, jadi buat jawabannya itu 3,428, terus juga workspace-nya ini masuk gitu. Nah, terus kita disuruh menghitung lagi yaitu dalam kurung kita menghitung 3 ditambah 5/4 akar 2. Nah, penghitungannya itu gimana? Kita itu berhitungnya di dalam dulu, baru nanti dikuadratkan. Hasilnya 18,0625. Nah, untuk di bagian workspace-nya sendiri, ini tuh yang akan muncul itu hasil yang terupdate. Kalau terupdate-nya kan ini, berarti yang muncul di sini tuh ini. Kalau yang terupdate ini, berarti yang muncul di sini itu ini. Oke, nah kalau buat munculin apa yang telah kita hitung sebelumnya, itu tinggal ketik patch up. Nah, ini nanti bakal muncul. Oke, kita lanjut. Slide ketiga yaitu 0,25 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat dipangkatkan 1/2. Nah, jawabannya itu 0,3125. Terus yang selanjutnya itu ada 2 dibagi 6 bagi 0,3. Nah, buat perhitungannya sendiri itu dari sini, yang dalam kurung dulu ya teman-teman. Nah, jawabannya segini. Oke, mungkin jadi saya bakal screenshot terlebih dahulu nanti buat di pembahasan. Oke, jadi nomor 4 segini. Sudah saya screenshot, nanti akan saya tampilkan di laporan. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Terus kita soal nomor 5. Buatlah 4 variabel berikut. Oke, kita disuruh buat 4 variabel. Yang pertama itu ada A sama dengan 25. Nah, kalau kita langsung enter, nanti bakal kayak gini. Nah, buat caranya itu gimana? Cara supaya di sini kan ada 4 variabel ya. Buat bikin variabel itu caranya kita bersihkan dulu. Itu A sama dengan 25 titik koma. Nah, baru B sama dengan 50. Jadi berlanjut titik koma. C sama dengan 125 titik koma. D 899 sama dengan 89. Nah, titik koma. Nah, di sini tuh kita disuruh menghitung yang pertama itu nilai X sama dengan A plus B plus C. Nah, hasilnya 200. Bener ya teman-teman. 25 tambah 50, 75, 75 tambah 125, 200. Jadi nilai X nya itu segini. Terus yang kedua itu kita hitung nilai Y sama dengan A dibagi dari D ditambah B. Nah, yang dikerjakan itu yang di dalam kurung dulu. Hasilnya itu 0,179. D ditambah B 89. Kita coba hitung di kalkulator dulu.
buat mencocokkan. Berapa ini? 125 sorry tambah 89 itu 214 bagi 214 0, oh iya benar, oh salah, 50 tambah 89 139 0,1799 sama teman-teman. Terus yang selanjutnya kita hitung nilai Z sama dengan D pangkat nilai dari A per B ditambah C. Nah hasilnya itu segini, jadi 1,0859 pangkat 10 apa 10 pangkat 10 pangkat 47 gitu. Jadi ini hasil nomor 5 akan saya screenshot terlebih dahulu. Oke lanjut, di sini nomor 6 yaitu kita disuruh membuktikan manakah di antara variabel berikut yang valid. Nah, kita mulai. Kalau nama variabel itu ada petik 1. Nah, ini valid. Terus skor 1 juga valid. Skor data. Kita coba ya, kalau juga ada skor data doang. Kalau kita coba dua, kita coba pakai petik 2 deh, 2 skor data. Nah ini juga valid itu petik 1, 2 skor data 1. Nah, ini baru valid. Oke kita mulai. Oke yang pertama itu ada luas. Oke ini valid. Terus ada ke 1, ini juga valid. Terus ada 2 ada skor data juga valid. Nah kalau buat tulis nama variabel kalau kayak gitu jangan pakai koma ya teman-teman. Kalau kita pakai koma itu pasti nggak kebaca, harus pakai underscore gitu. Kalau misalnya kayak misal 2 kata gitu pak ya pakai spasi bisa, cuman kita harus menggunakan underscore. Jadi kayak misal Raga underscore Nur underscore Arifin itu baru masuk ke variabel. Terus di sini ada div 3 ini juga valid. Terus time valid. Astagfirullahaladzim salah time. Nah ini harus sudah ada underscore from start. Nah ini valid. Oke terus kita gunain 10 underscore hasil underscore berakhir, ini juga valid. Terus nilai string awal ini juga valid. Nah saya anggap oke ini bakal saya screenshot dulu untuk nomor 6. Nah lanjut. Oke nomor 6 ini udah. Nah di sini tuh saya bakal buktiin yang nggak pakai underscore ataupun ini tuh valid. Nah cuman kalau awalnya angka valid, kalau kita kasih titik. Oke kita lanjut. Sorry. Oke kita lanjut nomor 7. Misalkan X sama dengan A pi per 6. Wow simbol pi di mana ini?
Pi per 6 itu berarti 180 bagi 6, 30. Y-nya 0,001. Oke, jadi sini kita bakal menghitung. Kita tulis dulu X. Besar X kecil sama dengan pi per 6 itu 180 dibagi 6 berarti 180 bagi 6 30, berarti pi 30 titik koma enter. Untuk melanjutkan 0, atau hal ya ini variabel yang baru 0, 1. Nah kita sorry itu salah, kalau enggak ada titik komanya begitu teman-teman, tadi kepencet. Sorry, X 30 Y sama dengan 0, sorry 0,001. Oke, kita disuruh menghitung. Yang pertama itu hitunglah akar Y. Akar itu SQRT dari Y. Nah ini terus buat E pangkat X, berarti ini itu pangkat min X. Salah, harus ada variabelnya dulu ya. Pangkat min X. Nah ini terus selanjutnya sin X, sin kali X, terus cos 2X, berarti cos dalam kurung 2X. Apa ya? Cos 2 cos 2X ini cos 2 kali X. Coba ya, cos 2 kali X. Sabar, kita coba dulu sebentar. Oke, lanjut. Di sini nomor 7 itu yang pertama itu terus dulu X sama dengan pi per 6 berarti 30 Y sama dengan 0,01. Terus sorry 1. X sama dengan X yang dapat tadi 30 Y sama dengan 0,01. Yang pertama itu menghitung akar Y, berarti SQRT kurung Y, terus pangkat min X berarti pangkat min X. Sorry, pangkat min X. Nah apa gini ya, kalau misal pangkat min X. Oke, jadi saya sudah paham. Oke, yang pertama itu tadi X
sama dengan 30. Y sama dengan 0,01. Yang pertama itu ada akar Y, berarti S arti Y. Terus E pangkat X, E pangkat min X, terus sin X, sin kali X, terus cos 2X berarti cos 2X cos 2 kali X, terus tan 3X berarti tan kurang 3 kali X, terus log 10 tan kali Y, terus log 2 Y, terus lan Y. Sorry, lupa. LNY itu LNY itu penting. Ini dan scan dulu. Oke, jadi selanjutnya ini soal nomor 8. Pertama itu kita ketik dulu sama dengan P per 2 P sama. Coba kita kan oke, ini nomor 8 itu kita ketik dulu P per 2 dan 1000 C sama dengan 0,5 D sama dengan 13 E sama dengan 4. Salah sepertinya. Kita ke bawahin aja. P per 2 P sama dengan 1000 C sama dengan min 0,5 D sama dengan
kita hitung sin A itu hasilnya 1. Oke, lalu SQRT kali 10 kali B koma XP berapa nih? C XP B terus log XP C log 10 B koma log 2 B plus 4 terus sin A 1 sin terus sin A lah, wah kepencet tadi, salah sin A koma cos A koma tan per cos A terus A sin C A cos C terus ron D per E floor floor D per E. Oke, cair D per E D D koma E terus A 13 E 4 E arti 2 E SQRT 2. Salah, bukan gitu berarti ingat nulisnya. Nah, sama dengan 3 tambah 4 E B sama dengan arti itu E SQRT
Hmm. Oke. Oke. Saya tadi salah tulis sepertinya. Oke, TA sama dengan 3 tambah 4i sebanyak square arti 2 kali arti 2. Apa sih salah nulis terus aku ulang-ulang. Langsung arti 13 Nah, terus kita hitung real A 5 A real B koma 5 B terus absolut A angle A koman ABS B terus angle sorry B terus absolut A dikali cos angle A koma absolut A dikali sin angle A. Oke, hasilnya segini. Oke, ini untuk nomor 8 itu kayak agak panjang karena tadi saya beberapa kali salah tulis. Oke, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.